Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ashabal Fadilah, ahli silsilah, Thariqah Qadiriyah, Naksabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus Syekhuna wa Murabi Arwah, pengarsa Abah Awas Qaddasallah Sirrah, para wakil talqin Syekh Mursyid, Bapak Kiai Haji Muhammad Saleh, Muhtar Hujjatul Arifin, Bapak Kiai Haji Anang As'ari, Bapak Kiai Haji Imam Sutiono, yang kami hormati Profesor Haji Priyatno yang baru saja menyampaikan ilmu-ilmu Allah, Bunda Haya, Bunda Dr. Sari, dan seluruh ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Fadhailus Suhur, Abah Aos menjelaskan bulan Muharram, mimnya dengan mujahadatun nafs. Mujahadatun nafs. Mujahadah itu dari jihad. Pemangku manakim, mohon maaf, Bapak Budi, Ibu Lia, Bapak Adit, dan Ibu Marina, semoga selalu mendapatkan cemburan rahmannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitab Fadhailus Suhur, Abah mengartikan mim dengan mujahadatun nafs. Mujahadah itu jihad, berjuang, melawan, menaklukkan. An-nafs itu hasrat, keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan kenikmatan. Jadi nafsu itu hasrat yang ada dalam diri kita untuk mencari kenikmatan, untuk mencari kebahagiaan, untuk mencari ketenangan. Ada yang menjurus kepada yang negatif. Ini disebut dengan nafsul hayawani. Syekh Abdul Qadir mengatakan gitu, nafsunya hewan. Ini orientasinya hal-hal yang negatif yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu juga terkadang berorientasi kepada hal-hal yang baik. Inilah yang diistilahkan dengan nafsul mutmainnah, jiwa yang baik gitu. Bagi kita, nafsul mutmainnah atau dorongan sesuatu mencari kebahagiaan dengan melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah itu sudah bagus sekali. Bagi kita, bagi saya. Artinya gini, mencari kebahagiaan dengan sholat malam, mencari ketenangan dengan ikut manakib, mencari kesejahteraan dengan berzikir, itu sudah sangat bagus sekali. Hanya orang-orang tertentu, ahlul hakikoh, ini termasuk yang tidak baik. Kalau betul ahli hakikoh, kalau kita sudah bagus sekali. Contoh, guru agung kita. Abah kalau dinilai, kalau dilihat dengan keinginan mencari kebahagiaan, maka Abah lebih senang melakukan manakib berkeliling. Kenapa? Karena kebahagiaan Abah itu adalah manakib dan bertemu ikhwan. Itu kebahagiaan Abah. Sekarang Abah sudah wukuf, tapi kita nggak tahu rahasia seperti apa dan kita tidak boleh banyak tahu. Pokoknya selama ini Abah sudah wukuf. Kenapa wukuf? Bukan kalau bicara dengan nafsu, an-nafs, maka Abah lebih senang berkeliling. Tapi karena ada waridat yang tidak kita ketahui, ada sesuatu yang tidak ketahui, maka Abah sementara ini sudah wukuf. Itu mengalahkan daripada nafs. Maka Abah dalam kitab Fadhailus Suhur mengatakan, wan nafsu a'zamu hijabin bainaka wa bainallah. Nafsu adalah hijab terbesar antara engkau dengan Allah. Nafsu adalah hijab, penghalang terbesar antara engkau dengan Allah. Artinya, kalaulah sholat kita masih didasari dengan nafsu untuk mencari kebahagiaan, kalaulah zikir kita untuk mencari
kebahagiaan dan kenikmatan itu masih menjadi hijab antara kita dengan Allah. Ini buat makom-makom ahli hakikoh. Maka tadi yang dijelaskan oleh Prof. Priyatno, kita bersyukur sudah. Bagaimanapun kita sudah masuk rombongannya. Gitu. Dan Abah pun tidak memaksakan untuk seperti itu. Maka masih untung kita mencari kenikmatan dan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian mujahadatun nafsi ini, selain itu buat tingkatan-tingkatan nanti, mudah-mudahan Allah sampaikan kita, semata-mata ibadah yang kita lakukan adalah ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ini sudah puncaknya luar biasa. Tapi untuk ke sana, bagaimana caranya? Ikut Abah. Tadi dikatakan oleh Prof. Priyatno, jangan melepas tangan Abah. Sampai waktunya kita akan sampai ke sana. Kalaupun di akhir hayatnya kita belum sampai ke sana, yang tadi dikatakan oleh Prof. Priyatno, ini penjelasan dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita akan dibangkitkan nanti dan belajar mengkaji ma'rifatullah sampai nanti yaumul qiyamah kita sudah menjadi ilahi anta maksudi. Jadi tidak terlalu berat toriko ini, jalankan saja. Contoh yang lain adalah tokoh sufi perempuan, dan ini sudah familiar sekali namanya, Rabi'atul Adawiyah. Beliau wafat 180 Hijriah. 180 Hijriah. Maka banyak kisah-kisah tentang beliau dengan Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ingin meminangnya, tapi ditolak oleh Rabi'atul Adawiyah. Ini kisahnya tidak benar. Hasan Al-Basri itu termasuk ahli silsilah thariqah kita. Hasan Al-Basri tidak pernah meminang Rabi'atul Adawiyah. Kenapa? Karena Hasan Al-Basri wafatnya 110 Hijriah. Dan Rabi'atul Adawiyah baru lahir tahun 100 Hijriah. Jadi ketika Hasan Al-Basri meninggal, Rabi'ah masih berumur 10 tahun. Rabi'atul Adawiyah hidup pada zaman Al-Habib Al-Ajami, muridnya Hasan Al-Basri. Maka setiap mursyid pasti mempunyai Rabi'atul Adawiyah. Setiap mursyid. Abah Sepuh punya Rabi'atul Adawiyah. Yang makomnya dekat dengan Abah ya. Saya lupa namanya, saya sering ziarah ke sana, dengan Bu Haya juga pernah ziarah ke sana ya. Itu muridnya Abah Anom. Muridnya Abah Anom artinya Abah Sepuh. Muridnya Abah Anom. Ma'iso. Iya, Ma'iso. Allah yarham rahmatan wasi'ah. Ma'iso itu adalah Rabi'atul Adawiyah pada zamannya Abah Sepuh. Zaman Abah Anom ada juga saya, tapi lupa namanya. Kemudian pun zaman Abah Aus pun ada. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini termasuk Rabi'atul Adawiyahnya Abah Anom. Abah Aus. Rabi'atul Adawiyah, dia mengatakan, aku beribadah kepadamu bukan untuk masuk surga dan bukan untuk masuk ke neraka. Itu adalah makom ahlul hakikoh. Ibadahnya Rabi'atul Adawiyah sudah semata-mata ilahi anta maksudi. Kenapa? Karena sudah menghilangkan nafsu dari dirinya. Coba perhatikan. Kalau Abah, dulu kan saya sering ke Jakarta, kita ngikutin, kemudian Abah kalau ketika jadi imam, memimpin zikir, dan terdengar, sudah lebih dari 165, terdengar ikhwan itu sudah kayak, gimana, zikirnya sudah begitu nikmatnya. Suaranya sudah tidak dianin, itu Abah memberhentikan, langsung Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Tapi sudah lebih dari 165. Kenapa? Karena saya pernah mendengar, jangan sampai zikirnya kita didasari oleh nafsu. Oleh nafsu. Jadi zikir kita, tapi itu buat makam-makam haqa'iq lah. Kita, nafsu yang di sini adalah mujaharatun nafsi, adalah nafsul la'ammaratun bisu. Nafsu yang mengajak kepada hal-hal yang negatif. Kita perlu senjata. Abah mengatakan perlu senjata yang siap pakai.
Kenapa? Karena Abah mengatakan nafsu yang la amaratun bisu dalam kitab Fadailus Suhur, mujahadatun nafsi wasyaitani la ghayata laha wala muntaha. Mujahadatun nafsi wasyaitani la ghayata laha wala muntaha. Mujahadah, melawan nafsu, dorongan mendapatkan kenikmatan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, itu, dan setan, godaan setan, la ghayata laha. Kata Abah, nggak ada ujungnya. Wala muntaha, tidak ada habisnya. Selama napas kita masih ada, nafsu dan setan akan ingin menjerumuskan kita. Setinggi apapun makom kita, kewalian kita, itu nafsu dan setan tidak akan berhenti sebelum ruh keluar daripada jasad kita. Sampai di akhir hayat pun nafsu dan setan masih menggodanya. Maka Abah mengatakan perlu senjata yang siap pakai. Yang siap pakai. Ketika datang nafsu, ketika datang godaan setan, tidak perlu mencari senjata lagi, tapi sudah siap pakai. Apa itu? Itulah yang sudah ditanamkan dalam diri kita. Zikir la ilaha illallah dan zikir khafi. Untuk menghilangkan itu caranya. Ketika tetap melaksanakan seperti itu, yakinlah tangan Syekh Abdul Qadir dulu dan tangan Syekh Abdul Qadir sekarang, yaitu Abah Aos, berada di kepala kita. Dia akan siap menutup pakaian kita, menutup aurat kita, menutup kejelekan kita. Contoh yang paling bagus sekali, yang paling saya kira sekarang ini contoh yang paling bisa dijadikan ini adalah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam kenapa diragukan oleh malaikat sampai malaikat mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kenapa ya Allah Engkau menciptakan khalifah di muka bumi ini, makhluk yang bernama manusia yang akan melakukan kerusakan dan saling membunuh. Malaikat berkata seperti itu karena dasarnya malaikat melihat dalam jasadnya manusia ada namanya an-nafsu, hasrat untuk mencari kebahagiaan dan kenikmatan. Dan nafsu ini pun ada dalam diri para jin. Jin itu sebelum manusia ada, jin itu tinggal di dunia. Dan dia mempunyai nafsu dalam dirinya. Dan ternyata terbukti. Gitu. Nabi Adam seperti itu. Kenapa engkau menjadikan? Tapi Allah mengatakan engkau lihat nafsunya saja, tapi engkau tidak lihat kelebihannya. Apa? Ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan ilmu dan memasukkan ruh al-qudsi wa nafakhtu fihi mir ruhi. Allah masukkan ruh qudsinya Allah ke dalam jasadnya Nabi Adam. Maka manusia menjadi makhluk yang mulia. Abah mengatakan gini, bayi adalah makhluk yang suci. Abah Anom adalah makhluk yang suci. Manusia suci. Bayi manusia suci. Abah Anom manusia suci. Malaikat makhluk yang suci. Abah Anom makhluk yang suci. Ini bahasa Abah. Karena Abah selalu mencontohkan ke Abah Anom. Kalau saya mengatakan Abah Aos manusia yang suci. Bayi yang belum balik manusia yang suci. Abah Aos manusia yang suci. Malaikat adalah manusia yang suci. Tapi lebih suci Abah Aos dibandingkan malaikat dan bayi. Lebih suci Abah Anom dibandingkan bayi dengan malaikat. Kenapa? Karena
bayi yang suci tidak perlu, belum saatnya mujahadatun nafsi. Malaikat tidak melakukan mujahadatun nafsi karena malaikat tidak punya nafsu. Tapi Abah Anom, Abah Aos, dan seluruh ahli silsilah menjadi suci di hadapan Allah, menjadi mulia di hadapan Allah karena mujahadatun nafsi. Nabi Adam mulia dia. Lihat, dia tinggal di sorga. Seluruh ahli tafsir sepakat, hampir semuanya mayoritas sepakat Nabi Adam tinggalnya di sorga. Sorga mana? Ya sorga Jannatun Naim. Kecuali kelompok-kelompok Mu'tazilah yang mengatakan sorganya sorga di dunia. Tinggal di sorga, dekat dengan Allah. Bahkan sering berdialog dengan Allah. Sudah tinggal di sorga, tempat yang tinggi, makom yang tinggi, sudah bisa berbicara dengan Allah, berdialog dengan Allah, tapi masih saja mendapatkan godaan daripada iblis. Hal adulluka ila sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Hai Adam, apakah engkau ingin aku tunjukkan pohon yang kekal? Akhirnya Nabi Adam dan Hawa memakan buah khuldi. Apa maksudnya? Setinggi-tinggi apapun makom kita, akan pernah lepas dari nafsu dan setan. Yang kedua, Harut dan Marut. Harut dan Marut itu nanti al-mulki Sulaiman wa makafara Sulaiman walakinna syaitan kafaru yu'allimuna nasa sihra wa ma unzila alal malakaini bibabila Haruta wa Marut. Harut ini dua malaikat, suci dia. Allah masukkan nafsu dalam dirinya. Allah ingin tunjukkan, hai malaikat yang merendahkan manusia. Karena manusia punya nafsu, pilihlah malaikat terbaik di antara kalian. Maka dipilihlah Harut dan Marut. The best of the bestnya malaikat. Lalu Allah masukkan nafsu dalam dirinya. Diturunkan ke dunia. Singkat cerita, apa yang dilakukan oleh Harut dan Marut? Pertama, minum khamar. Kedua, berzina. Ketiga, membunuh. Dan akhirnya mendapatkan azab dari Allah di dunia. Ini nafsu. Maka cara yang paling baik, cara yang paling bagus, yang tadi dikatakan oleh Prof. Priyatno, kesimpulan terakhir, wa'tasimu bihablillah, pada talinya Allah. Apa talinya Allah? Guru, mursyid. Ikuti apa yang beliau katakan. Selama kita berpegang terus, kondisi apapun kita, pegang terus. Jangan tinggalkan Abah, jangan melepaskan dari ikatan Abah, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.